Karena sebetulnya desain itu juga ada kaitannya sama sains dan teknologi gitu. Contohnya ketika kita bicara kayak misalnya desain transportasi, kalau teman-teman pernah lihat LRT misalnya. Udah tahu belum kalau LRT Jabodebek itu desainnya juga interior dan eksteriornya itu dari FDKBD ITS. Nah, jadi kayak gitu tuh. Ya, Jadi kita tunggu aja karena ITS itu selalu membuat surprise kayak gitu. Contohnya kedokteran. Iya kan? Tiba-tiba dan kita cuma buka 5 hari, kuotanya 50 yang daftar lebih dari 8.000 loh. Banyak banget kayaknya kayak mungkin kalian udah pernah nggak sih kayak nginep di laboratorium ngerjain tugas? Belum pernah. Pernah kalau di departemen aku pernah. Teman-teman juga bisa mengembangkan riset gitu ya. Jadi kalau di ITS juga ada tim-tim riset. Nah ini yang menarik karena mahasiswa, apalagi kita di kampus teknologi, teman-teman bisa ikut kayak tim robotika, terus dan lain sebagainya. Itu ada banyak banget jenisnya. Kalau kita bahas, kita bisa 3 jam boleh? 3 jam boleh? Boleh. Halo semuanya, kembali lagi di Inilah Podcast. Kita lagi di segmen Satelit. Saatnya tahu tentang Ilits. Kembali lagi bersama aku Tata dan Aku Zahi. yang akan nemenin teman-teman di rumah selama beberapa episode ke depan. Nah, mungkin kita nggak cuma berdua aja nih Zahi. Kita kedatangan narasumber yang kece-kece abis nih yang bakal membahas soal Ilits dan juga ITS ya lebih tepatnya. Mungkin kita bisa perkenalan diri terlebih dahulu sebelum kita ngobrol-ngobrol. Oke, di sini ada Mas siapa, nama, terus nama panggilan. Mungkin kesibukannya sekarang sama mungkin bisa dikasih tahu hobi dari Masnya. Oke. Jadi halo, nyebutnya apa sahabat Ilits? Nyebutnya Sobat Cakrawala. Sobat Cakrawala. Oke, halo Sobat Cakrawala, kenalin aku Gary. Jadi aku dari Subdirektorat Admisi. Kesibukannya adalah sekarang menyiapkan penerimaan kalian di 2024. Waduh. Ngeri-ngeri juga. Hobinya apa tuh Mas? Hobinya adalah tidak ada. Menggalau. Hobinya saya adalah bikin desain sih. Memang Oke, kerjaanku bikin desain. mendesain guys. Oke, di sini juga kita ada kedatangan Mbak Viva. Yeay. Halo Mbak Viva. Halo Mbak Viva. Mungkin bisa kasih tahu ke sobat Cakrawala yang ada di rumah tentang kesibukannya, terus hobinya. Oke, halo. Perkenalkan aku Kak Viva. Kalian panggil Kak ya, jangan Bu. Nanti ketemu kalian di ITS juga. Tante ya. Tante jangan. Jangan dong. Kalau ketemu nanti juga jangan panggil Bu ataupun apapun, pokoknya panggilnya Kak atau Mbak aja ya. Oke, aku Kak Viva di ITS bagian marketing tentang penerimaan mahasiswa baru. Jadi buat kalian yang pengen tahu tentang penerimaan langsung aja ya follow ITS kita ataupun apapun sosial media kita ITS ada admission. Jadi Oke. Ini muncul nggak ini? Nyusul ya? Ada di bawahnya nanti ya? ada di bawah. Itu semuanya nanti banyak wajahku ya. Jadi jangan bosan. Ini ketemu lagi sama wajahku. Kayak gitu. Hobinya apa tuh Kak? Hobinya ngonten. Ngonten, sesuai ya. Sesuai banget ya. Siap. Nah, mereka merupakan salah satu dirpendik ya dari ITS sendiri. Nah, di sini kan kita udah kedatangan nih Mas Gary dan juga Mbak Viva. Nah, di sini kita mau nanya-nanya nih. Yang pertama kita mungkin nanya soal sejarahnya ya Zahi. Iya. Iya. Kita penasaran bagaimana sih terbentuknya ITS itu sejarahnya, sejarahnya itu dulu gimana sih sampai akhirnya sekarang ITS bisa sampai sehebat dan sebesar hari ini. Video agak susah ya. Oke, jadi berat ini langsung awal-awal ya. Jadi sejarahnya kita itu dimulai di tahun 1957, teman-teman. Jadi di tahun 1957 itu ITS waktu itu masih namanya Perguruan Tinggi Teknik 10 November. Jadi itu masih perguruan tinggi swasta ya. Iya. Terus habis itu pendirinya adalah seorang dokter Angkaniti Sastro. Kemudian diresmikan sama presiden pertama Indonesia yaitu Insinyur Soekarno di tahun 1960. Jadi tahun ini kita merayakan Dies Natalis ke berapa tuh? berapa ya? Berapa? 63. Yeay.
Jadi begitulah sejarah dari ITS ya Mas ya. Betul. Nah, kan tadi kita sudah melaksanakan Disnatalis yang ke-63 ya Mas Mbak ya. Nah, itu kan sejarah dari awal sampai tahun ke-63 ini kan lumayan cukup lama. Nah, gimana sih sampai ITS itu bisa jadi unit yang masuk terbaik lah di Indonesia? Kok bisa sih? Dari aspek apa aja sih menurut Mas sama Mbak? Oke, yang pertama karena akreditasi dari ITS udah unggul ya, sekarang namanya unggul. Selain itu kita juga punya akreditasi dari ASEAN dan juga secara internasional. Nah, kenapa kok kita punya ya? Karena memang kita juga sudah bekerja sama banyak banget ya dengan universitas yang ada di luar negeri, dan tentunya lulusannya ITS keren-keren abis, sudah menduduki banyak di perusahaan itu udah di tingkat Posisi tinggi iya, ya. tinggi. Jadi kalau udah tahu ITS ya, siapa yang nggak tahu ITS? Siapa yang nggak tahu siapa yang nggak tahu ITS ya, ITS? guys? Bener. Ini loh ITS. Ini loh ITS. Siap. Oke, Mas Gary dan Mbak Afifa. Nah, kan ITS ini kan menjadikan salah satu kampus terbaik ya di Indonesia ya. Nah, kita penasaran ada fakultas dan jurusan apa aja sih, terutama fakultas-fakultasnya. Mungkin boleh kenalan ke sobat-sobat Cakrawala. Ada berapa fakultas dan apa saja sih fakultas-fakultas yang ada di ITS? Oke, di ITS ada 8 fakultas dan kita punya baru aja nih tahun ini kita punya satu fakultas baru, yaitu Fakultas Kedokteran Kedokteran dan Kesehatan. Kesehatan. Kayak gitu. Nah, ada apa aja Kak Giri? Jadi yang pertama kita punya, jadi kalau kalian pengen masuk ke perguruan tinggi yang basisnya adalah sains, teknologi gitu ya, dan lain sebagainya, yang terutama bicara masa depan, itu jawabannya pasti ITS teman-teman. Jadi yang pertama itu kita ada fakultas Apa tuh? Scientix. Jadi Scientix itu buat teman-teman yang tertarik di bidang sains. Kemudian ada INSIS. INSIS itu di bidang teknologi industri. Gitu ya. Kemudian habis itu ada apa lagi? Electrics, Martech, kemudian ada Shift Plan, Krebis, Vocation, terus yang Medix tadi. Oke, berarti ada 8 fakultas. 8 fakultas. Sama satu sekolah. Oh, dan satu sekolah. Udah tahu belum sekolahnya apa? Apa tuh Mas? Saya kasih tau Mas. Ya, jadi sekolahnya itu SIMT atau Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi, tapi itu buat S2 dan S3. Jadi buat sahabat ekspansi Cakrawala. Oke, ya. Oke, itu masih belum bisa daftar ya. Daftar dulu S1 atau D4 dulu di ITS. Siap. Tadi kita mau bahas beberapa fakultasnya dulu nih Mas. Yang pertama tadi kan udah Mas sebutin ada FTK. Ya. Nah, FTK itu kan merupakan fakultas terbaik yang maritim ya di Indonesia. Nah, itu dari Mas sendiri, Mas setuju atau enggak? Ya setuju dong. Setuju dong. Setuju lah. Setuju dong. Jadi gini teman-teman, kalau kita bicara tentang Indonesia gitu ya, Indonesia itu negara maritim, setuju ya pastinya. Setuju. Ya? Negara maritim. Terus habis itu kalau kita bicara tentang kota Surabaya itu adalah pusat maritimnya Indonesia gitu teman-teman. Dibuktikan apa gitu ya? Angkatan Laut, armada terbesar Angkatan Laut itu ada di kota Surabaya gitu ya. Perusahaan kapal gitu di Indonesia adalah PT PAL, itu juga lokasinya ada di kota Surabaya. Dan ITS sebagai perguruan tinggi negeri di Surabaya itu juga memang diamanahi oleh negara untuk memang mengembangkan keilmuan di bidang kemaritiman. Jadi ya pastinya untuk teknologi kemaritiman atau teknologi kelautan ITS yang terbaik. Oke. Selanjutnya tuh ada fakultas apa lagi tuh? Oke, selanjutnya kita punya Fakultas FTSPK ya. Nah, Mas Giri mungkin bisa dikenalin lebih lanjut apa sih Fakultas FTSPK itu, dan entah ada Jurusan apa aja. Ya. Oke, jadi FTSPK itu adalah kalau teman-teman tertarik di bidang sipil perencanaan dan kebumian gitu ya. Jadi FTSPK itu kalau teman-teman misalnya kayak lihat, misalnya ini ya kayak sekarang lagi era bangun jalan tol gitu ya, terus bangun gedung, bangun jembatan, bangun intinya perencanaan gitu ya. Kalau teman-teman ngerasa keren di bidang itu, teman-teman silakan ambil di FTSPK. Karena di situ ada apa aja, ada teknik sipil, arsitektur, teknik lingkungan, teknik geomatika, teknik geofisika. Oke. Selanjutnya yang ketiga itu ada Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem. Nah, itu berarti ada jurusan apa aja tuh, Mas? Iya, dengar-dengar juga kalau nggak salah salah satu jurusan di FTIRS tuh yang paling tua di ITS ya. Apa tuh? Jurusan apa ya, Mas? Jurusan apa ya, Mas? Apa ayo? Apa ya? Jadi di tahun tadi kan udah bilang ya, di tahun 1957 ketika ITS didirikan, itu fakultas yang tertuanya di ITS itu ada dua, teman-teman. Jadi ada Fakultas
teknik sipil, sama yang keduanya adalah teknik mesin. Jadi teknik mesin adalah salah satu fakultas tertuanya di ITS. Selain ada sipil juga ada banyak. Jadi kalau teman-teman tertarik di bidang sains tapi yang terapan di bidang teknologi industri, jadi yang sains yang mendukung di bidang industri, teman-teman silahkan ngambil FTIRS gitu ya, atau kita nyebutnya adalah INSIS gitu. Jadi ada teknik mesin, terus habis gitu ada apalagi teknik industri, sipil. teknik fisika, teknik kimia, terus teknik pangan. Yang Seperti masuk itu. ke dalam fakultas itu ya, Mbak? Iya, betul. Oke. Nah, selanjutnya ada apa nih, Zai? Oke, selanjutnya kan berbicara tentang nama ITS kan Institut Teknologi 10 November ya. Dan ternyata kalau nggak salah, ternyata ITS itu ranahnya itu bukan hanya di teknik ya. Tapi kita juga ada, kalau nggak salah ada salah satu fakultas itu namanya FDKBD. Nah Mbak, mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut FDKBD itu fakultas apa sih dan apa saja isi jurusannya gitu. Oke, jadi itu Krebis, namanya Krebis. Nah, jadi Krebis. sekarang tuh namanya di ITS tuh keren-keren. Keren-keren ya. Keren Saintis, ya. kemudian ada INSIS. Nah, ini Krebis. Nah, buat kalian anak-anak dari IPS ataupun dari Sosum, nah ini katanya di ITS tuh bisa nggak anak IPS masuk di ITS? Jawabannya tentu saja bisa. Bisa guys. Nah, buat kalian yang, loh Kak, saya bisa nggak murtad dari IPA ke IPS? IPS. Bisa juga. Nah, tempatnya itu di Krebis. Namanya juga Krebis ya, keren abis. Jadi kalian di sini bisa ambil banyak sekali jurusan. Ada desain produk industri, desain interior, kemudian TKV, desain komunikasi visual, manajemen bisnis, dan juga studi pembangunan. Kayak gitu. Jadi kita punya 5 jurusan yang bisa kalian ambil di Krebis. Oke. Oke. Kenapa Krebis ini masuk ke dalam ranahnya Sosum? Kan ITS ya, lebih ke teknik-teknik itu. Kenapa tiba-tiba ada Sosumnya gitu, Mbak? Oke, jadi teknologi. Semakin zaman, teknologi ini kan tidak hanya pada teknik-teknik aja, tapi Iya. ada teknologi informasi juga. Iya. Nah, sehingga mewadahi anak-anak yang pinter dalam menggambar, mendesain. Nah, desain. dulu mungkin menggambar hanya tulisan tangan. Nah, sekarang kan gambar secara digital. Itu kan juga teknik kan, teknologi juga. Iya. Nah, makanya ITS juga mewadahi buat teman-teman semua yang kepengen punya bakat menggambar, melukis, tapi di bidang digital. Jadi mungkin sedikit nambahin ya. Jadi gini teman-teman. Jadi kalau misalnya bicara tentang desain itu juga tidak selalu misalnya kayak terlalu sosial gitu Sosial. ya. Sosial banget itu juga enggak gitu. Karena sebetulnya desain itu juga ada kaitannya sama sains dan teknologi gitu. Contohnya ketika kita bicara kayak misalnya desain transportasi. Kalau teman-teman pernah lihat LRT misalnya. Oh iya, Udah tahu belum kalau LRT Jabodebek itu desainnya juga interior dan eksteriornya itu dari FDKBD ITS. Nah, jadi kayak gitu tuh. Jadi Keren desain itu banget ternyata loh. berpengaruh terhadap sains dan teknologi gitu. Keren, keren, keren. Oh, oke. Nah, kalau Fakultas selanjutnya juga fakultas selanjutnya kita punya fakultas jurusan kita ya. Apa tuh? Apa tuh? Waduh, jurusan kita. Oke, kita punya fakultas vokasi. Jadi kami berdua tuh dari vokasi. Iya. Gimana tuh fun fact-nya, ada apa, Zai? Iya, Iya. bisa dijelaskan. Nah, berarti ini semester berapa? Aku semester 3. Semester 3. Aku semester 1. Aku Oh, berarti maba. maba. Maba, guys. Nah, dengar-dengar tuh sebenarnya D3 sama S1 kan sama aja ya, Mbak? Ya, Mas? D4. D4 salah. D4 sama S1 tuh itu sama. fun fact-nya. Jadi kalau di Itu ITS aja. kita nggak ada D3. D3, teman. sekarang kita D4. adanya D4. Kita udah setara sama S1. Betul. Fun fact-nya itu D4 itu emang lebih banyak praktek. Setuju nggak, Mas? Setuju, karena 70% praktek, 30% teori. Sedangkan kalau S1 kebalikannya, 70%-nya itu teori, 30%-nya praktek. Jadi buat kalian yang mungkin merasa dari SD sampai SMA males ya belajar terus teori. Nah, Praktek. masuknya iya. Vokasi. Masuknya Tuh, di guys. vokasi. Dan tenang aja soalnya di vokasi juga itu setara sama S1 teman-teman. Jadi pendidikannya sama-sama 4 tahun tapi teman-teman bakal dibekali lebih banyak tentang praktek. Jadi disiapkan memang lebih siap kerja gitu ya. Gelarnya pun sama-sama sarjana, fun fact-nya gitu ya. Jadi sarjana misalnya kalau yang lain, kalau untuk S1 misalnya sarjana teknik, kalau yang di D4 sarjana terapan teknik. Jadi sebenarnya sama-sama sarjana. Sama-sama sarjana. Dan setara juga ya, Mbak? Setara. Oh, berarti Jadi kalau bisa- misalnya aku D4, aku nggak perlu nambah 1 tahun lagi Nggak buat perlu. kuliah Perlu. ya. Jadi Karena langsung bisa bisa. langsung S2 ya. Oh, bisa langsung Bisa S2 juga Langsung ya? S2. Oh, iya. Oh gitu ya, teman-teman. Gitu. Nah, mungkin
kenapa sih D4, mungkin Mas sama Mbak ada yang tahu ya, D4 sipil itu dipisah antara bangunan air sama sipil aja gitu. Kenapa tuh? Tahu nggak Mas Mbak? Oke, kenapa kok? Karena di D4 itu lebih spesifik dibandingkan S1. Nanti kalau misalkan tidak ada spesifikasi antara D4 sama S1 ya apa bedanya? Jadi kalau D4 itu memang dikhususkan udah spesifik secara Keilmuannya. jurusannya Iya. dan keilmuannya. Oke, Gitu. berarti sama kayak teknik mesin industri ya? Benar. Ada manufaktur sama konversi Konversi energi. energi. Benar. Oke. Ini kita lanjut Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas. Nah, atau biasa disingkat FTIC. Nah, usut punya usut, bukan maksudnya katanya ya, peraih nilai tertinggi SNBT tahun ini tuh masuk di fakultas itu, Mas. Nah, mungkin boleh jelaskan itu sebenarnya ada fakultas apa dan jurusannya apa ya? Oke, jadi di fakultas apa namanya FTIC ya. Electrics. Jadi atau Electrics, electrics. ya. Jadi di FTIC itu adalah memang sekarang lagi ngetren ya teman-teman ya. Karena memang eranya sekarang adalah industri 4.0 gitu ya, yang mana semua teknologi itu nanti akan berbasisnya adalah IT dan apa namanya elektro gitu ya. Jadi memang sekarang trennya ke arah situ. Jadi dan fun fact-nya adalah di electrics itu adalah fakultas dengan jumlah program studi terbanyak di ITS. Program studinya terbanyak di ITS ya. Jadi terutama yang bisa teman-teman pilih. Nah ini teman-teman yang misalnya kayak pengen teknik informatika, terus itu sistem informasi, terus ada teknik elektro, teknik biomedik, kemudian ada teknologi informasi, teknik komputer, terus ada inovasi digital, terus ada rekayasa kecerdasan artifisial, itu yang terbaru banget di jurusan ITS. baru. Terus ada juga rekayasa perangkat lunak, RPL. Jadi semuanya memang sekarang arahnya ke situ. Tapi jadi teman-teman ada banyak nih opsinya. Jadi kalau misalnya tertarik di bidang IT atau kelistrikan, di tes ada banyak alternatifnya. Jadi silahkan pilih mana yang sesuai dengan Minat dan bakat bakatnya, teman-teman di Betul. sini. Betul. Nah, saya kasih fun fact, 3 fun fact Apa tentang tuh, Mbak? satu jurusan. apa? Betul, Mbak. Jurusan yang paling banyak diminati itu adalah teknik informatika. Nah, fun fact-nya itu ada 3 ya. Pertama, peraih nilai UTBK tertinggi tahun ini itu kan ada Amadeo ya, ya kan. Nilai UTBK-nya gila banget dia. Berapa, Mbak? Berapa sih, Mbak? 827. Wow. Koma sekian ya. 800, Gila guys. nggak sih? Keren Nah, banget. nggak tahu juga ya dia belajarnya kayak gimana. Nah, itu fun fact pertama. Fun fact kedua, pendaftar SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, kita cuma butuh 48 siswa, tapi yang daftar lebih dari 3.000 siswa. Banyak banget Iya, tuh Banyak makanya. banget. Ketat banget Iya, ya. ketat banget. Nah, tapi perseleksian. fun fact yang ketiga ini yang nggak kalah menarik, yaitu peraih wisudawan terbaik Yang itu kemarin. juga tahun 2023 itu juga dari teknik informatika. Tahu nggak IPK berapa? Berapa? 4,0. Oh, Gila nggak? shock guys. Gila nggak? Shock. Jadi buat kalian yang merasa aduh teknik itu susah, nyatanya ada yang dapat IPK 4,0. 4 guys. 4 guys. Gila banget nggak sih? Wow. Ya, masuknya susah, pelajarannya pastinya susah, Susah kan? juga. Tapi masih bisa dapat IPK 4,0. Dan aku disclaimer lagi ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu misalnya informatika peminatnya banyak tuh. Tapi teman-teman kalau memang minat ke situ, ayo diperjuangin dari sekarang. Jadi kayak jangan malah kayak minder gitu ya. Karena Justru kalian masih ada belajar. kesempatan, jadi silahkan belajar, silahkan siapin yang lebih baik. Siapa tahu memang rezekinya kalian di ITS, di teknik informatika gitu. Kita tunggu di Iya. ITS. Tapi juga nggak usah khawatir karena ITS di teknik informatika kalau merasa aduh susah banget nggak mampu, nggak usah khawatir karena sudah melahirkan 3 jurusan baru atau anak dari teknik informatika. Salah satunya ada AI, kemudian rekayasa perangkat lunak, satunya inovasi Inovasi digital. digital. Udah banyak banget ya Iya, berarti ya. Untuk sesuai sama minat dan bakat dari teman-teman yang mau masuk ke ITS. Ya, jadi ITS ya memang berusaha untuk gimana caranya buka jurusan gitu ya, program studi baru yang memang sesuai dengan perkembangan zaman gitu ya. Contohnya kayak inovasi digital gitu. Ini fun fact ya teman-teman ya. Jadi inovasi digital itu apa sih? Kalau teman-teman sekarang eranya kayak apa namanya bikin startup. Nah, kalau kalian pengen bikin startup cocok banget misalnya masuk ke inovasi digital. Inovasi gitu. digital. AI gitu. Sekarang ITS selalu berusaha mengikuti perkembangan zaman. Siap, keren. Gitu, ITS. guys. Makanya ITS bisa masuk ke salah satu unit best. terbaik di Indonesia. Betul. Oke, Mas, Mbak, sekarang kita kan ngomongin tadi ada teknik informatika ya. Nah, kadang teman-teman Sobat Cakrawala juga pengen tahu sih, Mbak, sebenarnya apa sih bedanya itu antara teknik informatika, sistem informasi, dan teknik komputer?
Kan pada dasarnya Sama-sama mereka semuanya sama-sama sistem gitu ya? sistem gitu ya, sama-sama informatika. Ngolah-ngolah data Iya, gitu. ngolah data gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi pembeda dari ketiga jurusan tersebut? Jadi mungkin aku bantu jawab ya. Jadi yang paling beda nanti ada di sistem informasi gitu ya teman-teman. Jadi ini teman-teman kalau misalnya pengen di bidang IT makanya dikenali dari sekarang. Makanya ada ini loh ITS. Ini loh ITS ya. Jadi biar kalian lebih paham gitu. Jadi jangan sampai nanti teman-teman rasa ternyata bukan itu yang teman-teman minati gitu ya. Jadi di sistem informasi itu kalau teman-teman pengen belajar tentang IT tapi di bidang proses bisnisnya. Kalau teman-teman belajar tentang database atau misalnya proses bisnisnya gitu ya, itu teman-teman masuknya di sistem informasi. Kemudian kalau misalnya teman-teman pengen lebih ke programming gitu ya, coding gitu, misalnya kayak develop website, pokoknya yang bidang IT tapi secara umum teman-teman bisa masuk ke teknik informatika. Gitu. Kalau teknik komputer itu lebih ke belajar tentang pengembangan programming juga, tapi lebih tentang komputer. Jadi yang basisnya adalah komputer. Oke. Mungkin lanjut aja ke fakultas selanjutnya nih, Zahi. Iya. Lanjutnya apa? Ada fakultas dari Selanjutnya kita punya FSAD. FSAD. Nah, FSAD ini kan ya pasti semua univ ada ya kayaknya FSAD Iya. karena emang jurusan umum karena kayak umum. fisika Ya, gitu-gitu ya. Soalnya di kamus lain mungkin namanya FMIPA ya. paling Oh, tidak. FIPA Kalau di kita kalau iya, ini. FSAD. Kalau di ITS itu FSAD. FSAD. Scientific. Science. Science, Ya, ya, science. betul. Scientific. Ada fisika, terus ada apa lagi Mas? Biologi. Biologi, Kimia, matematika, Statistika. statistika, sains aktuaria. aktuaria. sains Dan yang Sama terbaru satu yang terbaru, apa? science data. data. Wah, sains Sains data, data. guys. Oke. Oke, nah ini kita ngomongin ke jurusan selanjutnya nih ya. Nah, kita juga tadi kan ITS kan dijelaskan sudah membuka satu fakultas baru ya. Nanti kita masuk ke fakultas terakhir yaitu ini ada Fakultas Kedokteran dan Kesehatan. Nah, kan untuk ITS kan sebagai namanya institut teknologi ya. Kenapa di sini kita kan mikirnya kalau institut teknologi kita jadi cuma taunya hanya ada teknik saja di teknologi. Tapi kenapa di sini ITS punya kedokteran? Kenapa tuh Mbak Viva? Kenapa tuh? Oke, nah tadi udah dijelasin nih sama Kak Gary di awal sekali. Nah, dari sejarahnya, ITS itu yang mendirikan pertama kali itu bukan seorang engineer. Jadi walaupun kampus teknik tapi bukan seorang engineer tapi seorang dokter. Dokter. Nama siapa tadi masih ingat? Dokter Dokter Angka. Angka. Pintar. Nah benar ya, jadi dari situ kenapa foundernya kita dari Dokter Angka, kenapa kita tidak membuat kedokteran. Nah pertama memang dipelopori dengan teknologi kedokteran. Kenapa harus ada? Nah kalau kalian misalkan nih berkunjung ke rumah sakit atau ke klinik-klinik, pasti di situ kan banyak sekali alat. Nah kalau dilihat itu pembuatannya, alatnya itu dari luar negeri, kita selalu impor terus. Impor. Nah pertama biayanya pasti mahal. Selain itu kalian juga mungkin banyak menjumpai banyak peralatan medis itu yang tidak digunakan karena rusak atau tidak ada teknisi yang bisa. Andaikan kita mau mendatangkan teknisi dari luar negeri itu juga mahal banget kan. Nah, sehingga ITS kenapa kita udah punya sumber dayanya tidak dimanfaatkan kayak gitu. Makanya kita buka teknologi kedokteran. Nah, tujuannya memang bisa membuat alat sendiri, kemudian bisa untuk mengatasikan, terus kemudian kita juga bisa kalau misalkan ada alat rusak ya udah tinggal Bisa langsung diperbaiki. langsung diperbaiki. Dan memang gini sih, jadi kalau teman-teman misalnya kayak ITS buka kedokteran juga bukan suatu hal yang apa ya, yang kayak, loh kok bisa gitu ya. Karena ITS kembali lagi, ITS walaupun kita teknologi, tapi sebenarnya kita adalah kampus sains dan teknologi. Jadi kedokteran itu adalah bagian dari sains juga gitu ya. Pasti teman-teman juga sepakat. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi udah dibilang sama Mbak Viva gitu ya, kalau misalnya di kedokteran gitu, siapa sih kedokteran itu pasti ngikutin teknologi teman-teman. Sekarang siapa sih yang ke rumah sakit terus kayak nggak pakai teknologi gitu ya. Gitu. Dan Buat itu adalah, pengobatannya, nah apa betul, juga pakai teknologi. teknologi, Nah, ya, dan itu adalah pencirinya ITS untuk kedokterannya. Jadi kedokteran di ITS memang kita kembangkan dengan teknologi. Jadi gimana caranya kita melahirkan dokter tapi yang melek teknologi. Gitu. Jadi dokter yang sekarang yang di ITS di program studi kedokteran kita juga menambahkan beberapa keilmuan lain yang sebagai pendukungnya gitu. Misalnya kayak ada gimana caranya bisa mengimplementasikan pemrograman di bidang kedokteran dan lain sebagainya. Oke. Mungkin apakah akan nanti kedepannya akan ada jurusan baru lagi di Fakultas Kedokteran dan Kesehatan ini? Mungkin ada tambahan dari jurusan farmasi misal atau keperawatan misal?
Gimana tuh? Ada tanggapan atau gimana? Masih belum tahu. Nah, kita Kita masih, tunggu ya. iya, kita Kita tunggu tunggu aja. ya. Karena ITS itu selalu membuat surprise kayak Oke. gitu. Contohnya kedokteran. Iya, kan? tiba-tiba. Tiba-tiba dan kita cuma buka 5 hari, Iya. kuotanya 50 yang daftar lebih dari 8.000 loh. Wow. Makanya kalian jangan sampai kelewatan kalau misalnya biar tahu informasi program studi yang dibuka, jangan lupa follow ITS, _admission sama ini loh ITS. Oke guys. Oke, jadi untuk yang jalur nasional itu yang pasti ada SNBP, seleksi nasional berdasarkan prestasi, sama seleksi nasional berdasarkan tes. Mandiri pun di ITS dibagi menjadi 3. Indikator kinerja utama ITS itu peringkat 1 dari semua perguruan Apa tinggi. itu, Ayu? International Undergraduate Program. Ya, Oke. Nah, itu beda ya.